Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pagi hari ini tanggal 12 Ramadan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cabang keimanan yang ke-15 ya. Cabang iman yang ke-15 ini masih ada kaitannya dengan Rasulullah SAW, yaitu mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas kewajiban kita untuk mengagungkan beliau, kita harus tahu bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang adalah pribadi yang agung, yang diakui oleh dunia. Pribadi yang agung, yang diakui oleh orang Muslim maupun non-Muslim. Ya, jadi bukan hanya Muslim saja. Kalau Muslim mengakui keagungan Nabi Muhammad wajar, karena mereka adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi bahkan non Muslim pun mengakui keagungan Nabi SAW. Pernah ditulis satu buku yang membahas tentang manusia paling berpengaruh di dunia, dan Nabi Muhammad SAW menempati rating yang pertama sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap dunia ini. Ini menunjukkan pengakuan keagungan pribadi Nabi Muhammad itu juga diakui oleh orang-orang yang bahkan non-Muslim, ya, non-Muslim. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita sebagai orang Muslim tentu tahu cerita-cerita, kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Banyak sekali kitab, banyak sekali buku yang ditulis menceritakan tentang keagungan beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau semenjak beliau dilahirkan hingga beliau wafat. Ya. Di antaranya ada buku-buku yang bentuknya adalah syair-syair, ya, yang kadang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin membacanya. Kitab Barzanji itu, ya, ada kitab-kitab yang lain, dan kitab-kitab sirah pun banyak, ya, banyak. Kalau jenengan belum punya, ya, Anda masih belum punya satu dari, ya, walaupun hanya satu kitab sirah, saya sangat menganjurkan bagi Anda untuk, ya, membeli, ya, minimal memiliki satu kitab sirah untuk kita baca, untuk kita jadikan referensi di rumah kita, ya, termasuk anggaplah ini buku wajib bagi kita. Kenapa? Karena kita itu pengikut Nabi Muhammad, masa kita nggak tahu, masa kita nggak punya satupun buku yang bercerita tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ini kan memprihatinkan. Banyak sekali kitab-kitab sirah ditulis sepanjang zaman. Kitab Dalailun Nubuwah, ya, ada kitab Nurul Yakin, ada kitab, ya, yang mungkin kalau zaman modern ini ada Rohiqul Makhtum, ada Fiqhus Sirah, Sirah Nabawiyah, dan lain sebagainya. Banyaklah. Ini semuanya menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Saya punya satu buku yang kecil berbicara juga tentang sirah, ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Ya, ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, bagus sekali. Versi terjemahnya berjudul Muhammad masih hidup, ya, Muhammad masih hidup. Kitab Arabnya berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibrah. Dalam pembahasan kitab ini bagus sekali diceritakan atau dipaparkan dengan baik tentang keistimewaan Nabi SAW, perjalanan hidup beliau. Ya. Di antara keistimewaannya, pertama, ya, agar kita mengenal keagungan beliau, saya akan bacakan poin demi poinnya. Pertama, keistimewaan sirah, ya, perjalanan Rasulullah SAW itu adalah
catatan perjalanan hidup Nabi SAW merupakan catatan sejarah yang paling valid di antara sekian banyak sejarah para nabi yang diutus, atau di antara sekian banyak biografi para pembaharu yang populer. Ya. Sirah, ya, perjalanan hidup, kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang besar, ya, itu semuanya kan dicatat. Tapi tidak ada catatan perjalanan hidup yang lebih valid daripada catatan perjalanan hidup Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena untuk menulis sejarah tentang Nabi Muhammad SAW itu melalui proses penelitian ilmiah yang sangat ketat. Ya, ada di sana namanya sanad, ya, menilai transmisi informasi. Ya, ini kisah yang cerita itu siapa, dia mendapatkan kisah dari siapa, sampai nyambung ke zamannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau misal ada dari transmisi ceritanya itu yang bohong, ya akan langsung diketahui. Ya, ini kisah ini nggak benar nih. Kenapa? Karena ada ini orang yang zaman sekian ini, ya tahun ini dia cerita tentang Nabi Muhammad tapi nggak nyambung. Ya, transmisi informasinya nggak nyambung, langsung bisa diketahui. Ini berbeda dengan kisah-kisah selain kisahnya Nabi Muhammad. Kisah-kisah selain kisahnya Nabi Muhammad ada yang valid, ada. Ya. Akan tetapi sudah banyak. Ya, kalau misal mau dimasukkan kebohongan pun mudah sekali. Karena apa? Karena tidak melalui transmisi pengecekan, ya, informasi yang ketat, yang ilmiah, ya, yang ilmiah. Kemudian yang kedua, keistimewaan beliau adalah kehidupan Rasulullah SAW sangat jelas dalam setiap fasenya. Sejak masa perkawinan ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah hingga wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kisah-kisah beliau ini lengkap dari semua fase. Sebelum beliau lahir pun kisah tentang ayah beliau, kisah tentang kakek beliau, kisah tentang ibunda beliau itu sudah tertulis. Ya, itu pun sudah tertulis, ada dalam kitab-kitab sirah itu lengkap. Sampai kemudian ketika beliau dilahirkan, detik awal beliau dilahirkan, apa yang terjadi ketika beliau lahir. Ya, peristiwa sejarah yang terjadi itu juga sudah tertulis, ya, dan valid. Ya. Kalau tertulis tapi tidak valid kan kita nggak perlu bangga lah ya. Tapi ini tertulis dan itu valid. Apa yang terjadi ketika beliau lahir? Ya. Bagaimana perkataan orang-orang ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada kejadian apa saja? Kemudian perjalanan hidup beliau, ya, dari sejak lahir sampai masa kanak-kanak, ya, dari masa kanak-kanak sampai kemudian remaja, dari remaja sampai kemudian menjadi seorang pemuda, menikah, ya, sampai kemudian punya putra, punya putri, sampai kemudian beliau diutus menjadi nabi, menjadi rasul, hingga sampai beliau wafat. Itu semuanya tertulis, rapi, lengkap. Ini berbeda dengan kisah-kisah orang-orang yang mungkin dijadikan panutan juga, ya, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, ya, atau kisah orang-orang yang diagung-agungkan di dunia hari ini, ya. Mungkin ada kisahnya Buddha atau kisahnya siapa, itu kan nggak lengkap seperti ini, ya, tidak lengkap, tidak mulai dari kelahiran sampai wafatnya, dan valid lagi, ya, valid, bisa dicek informasinya. Nah ini kan enggak, ya. Nah ini keistimewaan beliau. Kemudian biografi Rasulullah SAW benar-benar mengisahkan perjalanan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan risalah tanpa harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Ya, ini juga keistimewaan beliau sebagai seorang Rasul. Ya, kisah perjalanan hidup beliau itu sangat manusiawi, ya, sangat manusiawi, berbeda dengan yang lain, ya. Beliau itu sangat manusiawi, dan memang beliau mengakui, ya, saya hanya manusia biasa, dan semua umat manusia
pengikut beliau pun mengakui ya beliau adalah manusia biasa. Memang beliau diagungkan dengan risalah, beliau punya beberapa mukjizat, tapi selain dari itu ya, selain dari mukjizat itu, beliau diakui justru karena sifat kemanusiaannya itu ya, sifat kemanusiaannya, dan itu menjadikan beliau itu mudah untuk diikuti pribadinya ya. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang oleh sebagian pengikutnya dianggap sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri ya. Gimana kita mau mengikuti Tuhan, itu kan susah ya. Kalaupun misal iya ya, gimana kita bisa mengikuti seorang Tuhan? Tapi Nabi Muhammad ini manusiawi perjalanan hidupnya ya. Beliau diagungkan dengan risalah ya, diberi keagungan oleh Allah dengan mendapatkan risalah, tapi beliau menjalani kehidupannya normal seperti kita, sehingga ketika kita ingin mengikuti perjalanan hidup beliau itu juga mudah sekali ya, masuk di akal. Kemudian biografi Rasulullah SAW mencakup semua aspek humanis dari manusia ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian ya. Itu memang beliau itu suri tauladan yang baik dan bisa diikuti dari semua jenis aspek kemanusiaan ya. Misal ya, sirah perjalanan hidup beliau mengenalkan kepada kita sosok Muhammad sebagai pemuda yang terpercaya, yang al-amin ya, yang jujur sebelum Allah memuliakannya dengan risalah kenabian. Ini membuat kita ya, kalau kita memang mau menjadikan beliau sebagai uswah hasanah ya, kita harus bisa berusaha menjadi pribadi yang juga al-amin dan siddiq ya, yang terpercaya dan jujur ya. Kemudian menuturkan kisah Rasulullah SAW sebagai penyeru ke jalan Allah ya, yang mencari sarana yang relevan agar dakwahnya diterima, di mana beliau mencurahkan segenap kemampuan dan jerih payahnya untuk menyampaikan risalahnya ya. Orang yang ingin ada mungkin kita diantara kita jadi seorang dai ya, jadi penyeru, jadi mubaligh. Kepada siapa dia harus meniru ya, sudah lengkap dalam diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mau jadi dai, ikutlah, uswahnya adalah Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berdakwah, sudah ada ya. Mengisahkan perannya sebagai kepala negara yang harus merumuskan perundangan pemerintahan yang kuat dan melindungi negaranya dengan penuh kewaspadaan, keikhlasan dan kejujuran agar bisa mencapai kesejahteraan ya. Orang jadi kepala negara, kepala pemerintahan ya, kepala RT atau apalah ya, pokoknya dia jadi posisi ketua ya, kepala suatu pemerintahan. Bagaimana caranya? Gampang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contohnya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga seorang pemimpin, kepala negara juga. Menceritakan kepada kita riwayat Rasulullah sebagai seorang suami dan seorang ayah yang penuh kasih sayang, santun dalam bergaul dan mampu membedakan dengan cermat antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing suami, istri dan anak-anak. Ya, kalau kita jadi seorang suami, siapa uswahnya? Rasulullah SAW juga bisa jadi uswah karena beliau juga seorang suami. Ya, seorang ayah. Ya, bagaimana beliau bersikap kepada anak, kepada istri. Ya, beliau mencontohkan lengkap. Ya. Menceritakan kepada kita riwayat Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik dan pemberi petunjuk yang memberi pendidikan kepada para sahabatnya. Mungkin di antara kita ada praktisi pendidikan, ada guru, ada akademisi, ada dosen. Kita mau nyontoh kepada siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah guru. Beliau juga adalah seorang praktisi pendidikan ya, bahasa kita. Ya, praktisi pendidikan. Beliau mengajarkan bagaimana tata cara mendidik ya.
kepada murid-murid beliau. Siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat. Menuturkan kepada kita riwayat seorang Rasul yang bersifat siddiq, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hubungan persahabatan dan yang memelihara komitmen dan etikanya. Ya. Bagaimana dalam pertemanan? Rasulullah SAW itu juga mencontohkan pertemanan. Ya, mengisahkan kepada kita riwayat beliau sebagai seorang kesatria yang pemberani, komandan perang yang tangguh, politikus yang cemerlang, tetangga yang bisa dipercaya, dan manusia yang selalu menepati janjinya. Artinya, ya, kesimpulannya, siapapun yang ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka dalam semua aspek sudah ada dalam beliau. Ingin menjadi pedagang yang baik, uswahnya siapa? Rasulullah SAW. Ingin menjadi seorang politikus, uswahnya siapa? Teladannya siapa? Rasulullah SAW. Ingin menjadi seorang tetangga yang baik, contohnya siapa? Rasulullah SAW. Teman, contohnya Rasulullah SAW. Pemimpin negara, Rasulullah SAW. Panglima perang, Rasulullah SAW. Beliau itu lengkap. Ya, beliau itu lengkap. Makanya Allah jadikan beliau itu uswatun hasanah. Ya. Coba kalau kita berpikir tentang sosok-sosok selain Rasulullah SAW, bahkan para nabi pun. Misal ya, kita mau jadikan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman sebagai uswah hasanah, itu akan kesusahan. Kenapa? Beliau uswah hasanah betul, tapi posisi beliau yang seorang raja. Ya, posisi Nabi Sulaiman yang seorang raja, bahkan merajai manusia dan jin juga gitu. Angin juga bisa diperintah. Itu untuk kita tiru kan susah. Aspek mana yang akan kita tiru? Ya. Gimana? Susah. Iya kan? Terus Nabi Isa, kalau kita menjadi seorang suami, ya seorang yang berkeluarga, kita mau niru Nabi Isa, susah. Beliau belum punya istri. Bagaimana beliau berinteraksi dengan istrinya? Kita mau nirunya dari sebelah mana? Susah. Ya, tapi Rasulullah SAW ini paket lengkap. Mulai dari seorang pribadi, seorang teman, seorang sahabat, seorang tetangga, ya, seorang suami, seorang kepala negara, seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang panglima perang dan lain sebagainya. Semuanya lengkap ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah jadikan beliau sebagai uswah hasanah, keagungan beliau ini bisa kita tiru, bisa kita teladani. Dan ini adalah keistimewaan. Tidak ada orang yang seperti itu di dunia ini. Orang hanya unggul di satu hal atau dua hal, tapi tidak selengkap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keagungan pribadi beliau. Ya. Kemudian yang kelima, hanya biografi Rasulullah yang memberikan kepada kita bukti yang tidak perlu diragukan kebenarannya tentang kebenaran risalah dan kenabiannya. Ya. Rasulullah SAW membawa mukjizat-mukjizat yang sifatnya itu akli, rasional, masuk di akal. Ya. Sehingga sifat daripada kemukjizatan Rasulullah SAW itu sampai nanti hari kiamat pun tidak hancur. Ya. Apa mukjizatnya Rasulullah SAW? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mukjizat beliau. Tapi coba kalau misal mukjizat selain mukjizatnya Rasulullah SAW, itu kan semuanya di luar rasio, ya, dan dia lekang oleh waktu. Tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah laut sudah nggak ada sekarang, tinggal cerita, ya kan? Kemampuannya Nabi Isa menghidupkan orang mati, tinggal cerita, ya, tinggal cerita. Apalagi mukjizat-mukjizat itu tinggal cerita. Tapi Al-Quran, ya, itu sudah bukan hanya tinggal cerita lagi, tapi sampai sekarang masih dikaji kehebatannya, ya, kehebatannya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ya. Jadi ini semuanya
merujuk kepada keagungan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu diragukan bahwa beliau adalah seorang yang agung, pribadi yang bisa dijadikan uswah hasanah bagi semua umat manusia, ya, semua umat manusia. Lalu sikap kita sebagai orang yang beriman dan merupakan cabang daripada keimanan kita adalah mengagungkan beliau. Banyak sebenarnya aturan di dalam Al-Quran, ya, dalam hadis tentang berkenaan tentang hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita panggil seperti kita memanggil orang lain, ya. Tidak boleh kita bersuara keras di hadapan beliau, meninggikan suara, ya, tajhar bil qaul di hadapan beliau. Tidak boleh memanggil beliau seolah-olah orang biasa, ya Muhammad, ya. Walaupun kalau Nabi SAW dipanggil seperti itu pun nggak masalah, beliau tidak keberatan dengan panggilan itu, akan tetapi syariat melarang, kan, ya, nggak boleh. Maka para sahabat itu kalau manggil nggak ada yang Muhammad, nggak ada, ya, semuanya manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anak beliau, istri beliau semuanya manggilnya adalah gelar beliau itu, Rasulullah itu, bukan manggil nama, ya, bukan manggil nama. Nah, ini, dan kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai pengikutnya pun harus mengagungkan beliau. Mari kita mulai dengan mengikuti beliau. Tadi, ya, punyailah walaupun hanya satu buku, ya, walaupun hanya satu buku sirah, sekecil apapun, ya, dan baca. Setelah itu teladani, ya, perjalanan hidup beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu mengakui kalau Rasulullah SAW itu memang pribadi yang agung, ya. Kemudian tiru akhlak beliau, ya, dan kemarin sudah kita bahas juga, termasuk adalah senantiasa bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan seperti judul buku ini, memang Muhammad masih hidup, ya, Nabi Muhammad masih hidup. Mungkin beliau, jasad beliau sudah dikuburkan 1400 tahun yang lalu, akan tetapi tidak ada manusia yang hidupnya itu seperti hidupnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mungkin jasadnya sudah tidak ada di dunia ini, akan tetapi namanya masih disebut, namanya masih selalu menjadi inspirasi, ya. Dirinya itu masih selalu menjadi teladan bagi banyak manusia, jutaan, ya, jutaan, bahkan mungkin miliaran kalau kita hitung sepanjang zaman. Ini menunjukkan bahwa beliau itu hidup, ya, dan tidak pernah mati, ya, dalam tanda kutip, tidak pernah mati. Nah, ini harus kita pegangi, kita amalkan, kita agungkan pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini yang bisa kita sampaikan, cabang iman yang ke-15, ya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.